Si ibu mualaf ini sering mengutip ayat Alkitab, lalu memelintir sesuka hatinya. Dia bilang, Yesus juga salat, makanya si ibu ini juga ikut Yesus salat. Tapi ala agama Islam, Yesus berdoa ke Yahweh, jelas bukan ke Allah, dalam agama Islam. Dalam Markus 1 ayat yang ke-35, Yesus keluar pagi-pagi benar, sewaktu hari masih gelap. Yesus melakukan selota pada pagi hari. Selota dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Arabik, sholat, karena dilakukan pada saat pagi hari, pagi-pagi benar, maka itulah sholat subuh yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka dari itu saya masuk Islam, karena Yesus melakukan sholat subuh. Si ibu ini rajin sekali mengutip ayat Alkitab lalu dia bawa atau samakan dengan kitab suci agama Islam. Walaupun dia seorang mualaf, dia tidak paham sama sekali tentang Alkitab. Dia mengutip, Markus 1 ayat 35 pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dalam ayat tersebut dari Injil Markus 1 ayat 35, dikatakan bahwa Yesus bangun pagi-pagi waktu hari masih gelap dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dalam tradisi Kristen, Yesus diyakini sebagai anak Allah dan Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia. Dalam agama Islam, Yesus diakui sebagai nabi dan dihormati sebagai Isa, atau Nabi Isa. Namun, ada perbedaan keyakinan mendasar antara Islam dan Kristen tentang identitas Yesus. Dalam Islam, Yesus adalah seorang rasul atau nabi yang diutus oleh Allah, bukan Tuhan atau anak Allah. Jadi, meskipun Yesus berdoa kepada Allah dalam tradisi Kristen, pandangan tentang identitas dan sifat Tuhan yang disembah oleh umat Kristen berbeda dari pandangan Islam. Sekali lagi, beda. Kristen mengakui Yesus sebagai bagian dari Tritunggal, adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sementara Islam mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang tiada banding. Dalam tradisi Kristen, Yesus diyakini sebagai bagian dari Tritunggal, yaitu Bapa, Yahweh Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dalam pandangan ini, Bapa atau Yahweh adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Israel dalam Perjanjian Lama, dan Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia. Sebagai bagian dari Tritunggal, Yesus diyakini berdoa kepada Bapa atau Yahweh selama kehidupannya di dunia. Dalam banyak catatan Alkitab, termasuk dalam Injil-Injil, disebutkan bahwa Yesus sering berdoa kepada Bapa. Contohnya, sebelum makan roti dalam perjamuan terakhir, Yesus berdoa, Matius 26 ayat 26-27, sebelum membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus berdoa, Yohanes 11 ayat 41-42, dan dalam banyak kesempatan lainnya. Jadi, dalam pandangan Kristen, Yesus berdoa kepada Yahweh atau Bapa sebagai bagian dari hubungannya sebagai anak Allah dalam Tritunggal, bukan kepada Allah dalam Al-Quran. Beda.